Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara semuanya. Pada hari ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita dengan materi profesi bidang pengawasan pendidikan. Minggu yang lalu kita sudah bahas tentang bidang kekepalasekolahan. Sebelumnya kita sudah bahas tentang ketatalaksanaan pendidikan. Hari ini kita akan melihat tentang pengawasan. Yang pertama yang harus kita pahami adalah konsep daripada pengawasan itu sendiri. Kalau kita berbicara pengawasan, berarti kita berbicara tentang bagaimana suatu program itu bisa terlaksana dengan baik, terlaksana secara optimal. Agar program yang sudah direncanakan itu berjalan dengan baik, maka penting dilakukan pengawasan. Begitu juga di dalam lembaga pendidikan. Sekolah, baik itu kepala sekolah ataupun guru, sudah menyusun program kerja. Program yang disusun itu kalau kepala sekolah misalnya program tahunan, kemudian program semesteran, itu sudah disusun. Begitupun juga guru sudah menyusun program pembelajaran, baik itu dalam bentuk silabus, dalam bentuk RPP dan segala macamnya. Untuk menjamin program itu terlaksana, penting dilakukan pengawasan. Di dalam sistem pendidikan kita ada namanya pengawas sekolah. Nah, hari ini kita akan bahas 3 poin utama yang berkenaan dengan pengawasan itu. Yang pertama, tugas pokok pengawas itu. Yang kedua, kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas. Dan yang ketiga, tentang syarat untuk menjadi seorang pengawas. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, saudara bisa lihat di buku Khairil nanti. Tugas pokok pengawas itu minimal ada 3. Yang pertama, tugas pokoknya adalah, saya bacakan, melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Saya ulangi, melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru, dan kinerja seluruh staf sekolah. Jadi pengawas itu atau pengawasan itu dilakukan untuk menjamin bahwasanya kualitas sekolah itu selalu berkembang. Perencanaan yang dibuat oleh kepala sekolah atau yang dibuat oleh guru itu bisa optimal pencapaiannya. Yang kedua, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Yang kedua, saya ulangi, melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannya. Artinya di sini adalah bagaimana seorang pengawas itu melakukan evaluasi, menilai dan memonitor pelaksanaan program yang tadi sudah direncanakan. Yang ketiga, melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan pemangku kepentingan sekolah. Maksudnya di sini adalah pengawas secara kolaboratif, kerjasama dengan pemangku kepentingan. Dengan siapa pemangku kepentingan itu? Bisa dengan pemerintah. Dalam artian pengawas ditugaskan untuk menjamin program pengembangan sekolah itu terlaksana dengan baik. Jadi tugas pokok daripada pengawas itu pada dasarnya ada 3. Ini yang harus dipahami tentang tugas pokok. Kita masuk yang kedua, berkaitan dengan kompetensi. 2 minggu yang lalu kita membahas tentang kompetensi tata usaha. Itu ada 3. Kemudian kompetensi guru, awalnya kita sudah bahas ada 4. Kompetensi kepala sekolah ada 5. Kompetensi pengawas ini ada 6.
Ini saudara harus ingat, kompetensi pengawas ada 6. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, ini konsepnya sama dengan kompetensi untuk TU dan untuk kepala sekolah. Artinya pengawas itu harus memiliki pribadi yang baik, memiliki sikap yang bisa diteladani. Kompetensi kepribadian. Kompetensi kedua yang juga sama dengan kompetensi guru dan kompetensi tenaga tata usaha dan kepala sekolah itu adalah kompetensi sosial. Artinya apa? Pengawas itu harus mampu bersosialisasi, harus mampu berinteraksi, harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder sekolah, dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan tenaga kependidikan. Itu kompetensi yang kedua. Kompetensi yang ketiga, kompetensi supervisi manajerial. Pengawas secara sederhana begini, ketika datang ke sekolah, dia akan mengawasi pelaksanaan pendidikan oleh kepala sekolah, maka namanya supervisi manajerial. Yang disupervisi itu adalah kepala sekolah, bagaimana melaksanakan manajemen sekolah, bagaimana melaksanakan kegiatan manajerial di sekolah itu. Subkompetensinya bisa kita lihat sudah bisa lihat dalam aturan perundang-undangan, bahwasanya salah satunya menguasai metode, teknik, dan prinsip daripada supervisi itu sendiri. Nah, minggu yang akan datang kita akan bahas tentang apa sih supervisi itu. Kompetensi yang keempat, kompetensi supervisi akademik. Jadi supervisi itu pada dasarnya dua, manajerial untuk kepala sekolah tentang kegiatan manajemennya, kemudian supervisi akademik tentang kegiatan pembelajaran. Ini dilakukan kepada guru ataupun boleh dilakukan kepada kepala sekolah tentang akademik di sekolah itu. Jadi kompetensi yang keempat, kompetensi supervisi akademik, itu bagaimana pengawas itu mengawasi, menjamin pelaksanaan kegiatan akademik. Kalau tadi menjamin pelaksanaan kegiatan manajerial. Kompetensi yang kelima, kompetensi evaluasi pendidikan. Kompetensi evaluasi pendidikan itu berkaitan dengan bagaimana seorang pengawas mampu mengawasi atau menjamin pelaksanaan evaluasi pendidikan oleh guru ataupun oleh kepala sekolah terhadap pelaksanaan pendidikan. Kalau oleh guru terhadap proses pembelajaran, kalau kepala sekolah terhadap evaluasi pendidikan yang dilakukan di sekolah itu. Kompetensi yang ke-6 adalah kompetensi penelitian dan pengembangan. Maksudnya di sini adalah pengawas itu harus mampu, memiliki kemampuan untuk melihat sekolah itu potensinya kemana. Potensi itu harus digali, kemudian pengawas itu harus mampu mengembangkan sekolah itu beserta kepala sekolah dan sivitas sekolah tentunya. Jadi ada 6 kompetensi yang harus dimiliki, dan nanti saudara bisa baca literatur-literatur lain yang berkaitan dengan itu. Intinya kompetensi yang pertama kepribadian yang berkaitan dengan pribadi dia. Yang kedua sosial, berkaitan dengan hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga kompetensi supervisi manajerial, bagaimana menjamin pelaksanaan manajemen yang baik di sekolah itu. Yang keempat supervisi akademik, bagaimana menjamin pelaksanaan kegiatan akademik di sekolah itu. Yang kelima kompetensi evaluasi pendidikan, bagaimana menjamin pelaksanaan evaluasi pembelajaran dan evaluasi pendidikan secara umum di sekolah itu. Dan yang keenam kompetensi penelitian dan pengembangan. Ini 6 kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas. Kemudian kita masuk kepada bagian terakhir daripada materi kita tentang syarat daripada untuk menjadi pengawas itu. Syarat untuk menjadi pengawas pada dasarnya kalau kita melihat peraturan perundang-undangan, nah diantaranya
peraturan Menteri nomor 12 tahun 2007, itu boleh sudah lihat, atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan itu. Sama dengan kepala sekolah, biasanya ada syarat kualifikasi pendidikan minimal S1. Kemudian kepangkatan, karena dia ASN atau PNS, kepangkatan biasanya 3C. Kemudian berpengalaman pada misalnya dia pengawas untuk satuan pendidikan tingkat pengawas SD, SMP atau SMA, berpengalaman di bidang itu di SD, SMP atau SMA. Kemudian usia, kemudian ada tes atau lulus seleksi daripada calon pengawas. Jadi itu persyaratan untuk menjadi seorang pengawas. Jadi sekali lagi, materi kita pada hari ini ada 3 bagian. Yang pertama, tugasnya tadi ada 3, tugas pokok pengawas itu ada 3. Kemudian kompetensinya ada 6. Kemudian syarat untuk menjadi pengawas itu ada beberapa poin tadi, diantaranya usia, kemudian pengalaman, lulus tes, kemudian kepangkatan. Jadi ini yang harus saudara pahami. Tugas saudara untuk materi ini, saudara cukup membuat ringkasan tentang materi kita. Nanti ringkasan diketik, kemudian dikompilasikan, dikumpulkan bersama oleh penanggung jawab ketua tingkat. Terima kasih perhatiannya. Ingat, wabah corona ini semakin banyak kasusnya. Kalau tidak terlalu urgent, tidak usah keluar rumah, di rumah saja, karena memang mata rantainya harus kita putus sehingga kita semua mudah-mudahan bisa terbebas dan bisa melaksanakan aktivitas dan rutinitas kita dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.